Coba kamu ingat kapan terakhir kali kamu memegang uang kertas. Bukan untuk foto, bukan untuk kasir di warung yang belum pakai kris, tapi benar-benar memegang dan menghitung lembaran rupiah secara fisik. Kalau kamu kesulitan mengingatnya, itu bukan kebetulan. Di seluruh dunia, penggunaan uang tunai fisik sudah turun lebih dari 50% dalam satu dekade terakhir. Dan pemerintah serta bank sentral di lebih dari 100 negara sedang membangun sesuatu untuk menggantikannya secara permanen. Namanya Central Bank Digital Currency, atau CBDC. Banyak orang mengira CBDC itu sama saja seperti uang di aplikasi e-wallet atau mobile banking. Tapi ada satu perbedaan mendasar yang membuat CBDC menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda dari semua sistem pembayaran digital yang sudah ada sebelumnya. CBDC adalah mata uang digital yang diterbitkan langsung oleh bank sentral, dan hubungannya langsung antara bank sentral dengan ponsel kamu, tanpa perantara bank komersial sama sekali. Ini bukan hanya perubahan teknologi. Ini adalah perombakan total atas struktur kekuasaan finansial yang sudah berdiri selama ratusan tahun. Ini bukan teori masa depan. Cina sudah menjalankan e-CNY atau yuan digital sejak 2020, dan per hari ini sudah lebih dari 260 juta warga negaranya memiliki dompet digital resmi dari bank sentral mereka. Uji coba terbesar dilakukan di 12 kota sekaligus, termasuk Beijing, Shanghai, dan Shenzhen. Pemerintah membagikan kupon digital senilai triliunan yuan kepada warganya, bukan dalam bentuk transfer ban biasa, melainkan dalam format e-CNY yang sudah diprogram dengan syarat dan batas penggunaan tertentu. Dan inilah fitur CBDC yang paling menggelisahkan, programmability. Dengan CBDC, untuk pertama kali dalam sejarah uang, pemerintah bisa memprogram setiap unit mata uang agar hanya bisa dibelanjakan untuk kategori tertentu. Dana bantuan sosial yang hanya bisa dipakai beli bahan pangan, bukan rokok. Tunjangan anak yang expired kalau tidak dibelanjakan dalam 30 hari. Insentif ekonomi yang tiba-tiba tidak berlaku kalau kamu pindah ke kota lain. Terdengar berguna? Mungkin. Tapi bayangkan siapa yang memutuskan programnya. Ketika kamu berbelanja pakai uang tunai, tidak ada yang tahu kamu membeli apa, di mana, jam berapa, dan berapa banyak. Uang fisik adalah satu-satunya alat transaksi yang benar-benar anonim dan berdaulat. Tapi dengan CBDC, setiap transaksi yang kamu lakukan tercatat permanen di infrastruktur bank sentral. Bukan hanya nominal dan pedagangnya, tapi juga waktunya, lokasinya, frekuensinya, dan polanya. Seluruh kehidupan finansialmu menjadi dataset yang bisa dianalisis, dibagikan kepada instansi pemerintah lain, dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang hidupmu. Di Kanada tahun 2022, pemerintah membekukan rekening ban para pengemudi truk yang ikut demonstrasi Freedom Convoy tanpa melalui proses pengadilan sama sekali, hanya berdasarkan keputusan eksekutif. Dengan sistem perbankan konvensional, pembekuan itu tetap butuh proses birokrasi yang berlapis. Tapi dengan CBDC, seluruh akses finansial seseorang bisa dimatikan dalam hitungan detik langsung dari server bank sentral, tanpa surat perintah hakim, tanpa hak banding awal, dan tanpa kemungkinan menarik uang tunai sebagai alternatif. Karena uang tunai sudah tidak ada lagi. CBDC juga menyimpan ancaman eksistensial bagi industri perbankan komersial seperti yang kita kenal sekarang. Saat ini, ketika kamu menyetor uang ke bank menggunakan uang itu untuk dipinjamkan kepada nasabah lain dan menghasilkan bunga. Model bisnis seluruh perbankan modern berdiri di atas siklus ini. Tapi kalau rakyat bisa menyimpan uang langsung di dompet digital bank sentral yang jauh lebih aman karena dijamin pemerintah penuh, siapa yang masih mau menaruh uang di bank swasta? Model deposit banking bisa runtuh dalam hitungan tahun. Tentu saja, tidak ada pemerintah yang mengumumkan CBDC dengan jujur sebagai alat kontrol finansial. Narasi resminya selalu sama, inklusi keuangan untuk rakyat yang belum punya rekening bank, efisiensi sistem pembayaran, pemberantasan korupsi dan pencucian uang, serta distribusi bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Semua itu terdengar mulia dan masuk akal. Tapi persis itulah yang membuat CBDC jauh lebih berbahaya dari sistem pengawasan manapun yang pernah ada. Ia datang dalam kemasan kebaikan, bukan kemasan ancaman. Untuk memahami motivasi sebenarnya di balik CBDC, kamu perlu melihat masalah yang selama ini paling mengganggu bank sentral, kebijakan suku bunga negatif yang tidak efektif. Ketika bank sentral menurunkan suku bunga sampai 0 atau bahkan negatif untuk merangsang belanja masyarakat, rakyat bukannya belanja, justru menarik uang tunai dan menyimpan di kasur. Dengan CBDC, suku bunga negatif bisa langsung diterapkan pada dompet digitalmu. Artinya saldo kamu bisa terus berkurang setiap hari selama kamu tidak membelanjakan uangnya. Tidak ada lagi pelarian ke uang tunai.
Nigeria meluncurkan e-Naira pada Oktober 2021, dan hasilnya menjadi pelajaran pahit yang diacuhkan banyak pemerintah. Setelah setahun berjalan, tingkat adopsi e-Naira hanya mencapai 0,5% dari populasi. Rakyat Nigeria menolak secara masif, bahkan setelah pemerintah membatasi penarikan uang tunai dari ATM. Bahamas dengan $1 lebih awal lagi, dan menghadapi masalah serupa, infrastruktur tidak merata dan ketidakpercayaan publik yang sangat dalam. Kegagalan awal ini tidak menghentikan proyek CBDC global, tapi memberi sinyal jelas bahwa jalan menuju cashless society tidak semulus yang dibayangkan perancangnya. Ketika diskusi CBDC mulai memanas, banyak orang langsung berlari ke Bitcoin sebagai jawabannya. Dan ada benarnya, Bitcoin terdesentralisasi, tidak dikendalikan siapapun, dan transaksinya pseudo-anonim. Tapi ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Pertama, regulasi kripto di seluruh dunia semakin ketat dan terhubung ke identitas KYC kamu di exchange. Kedua, fluktuasi nilainya membuatnya tidak praktis sebagai alat transaksi sehari-hari. Dan yang paling penting, CBDC dan kripto bukan satu spektrum yang sama. Satu adalah senjata kontrol, yang lain adalah pelarian dari kontrol itu, dan keduanya akan terus berperang memperebutkan masa depan uangmu. Bayangkan skenario ini, pemilu tinggal 2 bulan lagi. Pemerintah berkuasa memutuskan untuk mengirimkan stimulus CBDC senilai Rp2 juta ke seluruh warga berusia di bawah 40 tahun di provinsi-provinsi swing voter, tapi dengan syarat harus dibelanjakan sebelum hari pemungutan suara. Setiap rupiah yang dibelanjakan meningkatkan aktivitas ekonomi yang akan dipublikasikan sebagai keberhasilan kebijakan. Setiap rupiah yang tidak terpakai hangus dan dicatat sebagai data perilaku ekonomi. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah kemampuan teknis yang sudah tersedia hari ini. Yang membuat CBDC jauh lebih mengerikan dari sistem pengawasan digital manapun adalah sifat infrastrukturnya yang bersifat satu arah. Begitu sebuah negara menutup percetakan uang kertas, melumpuhkan jaringan distribusi ATM, dan memigrasikan seluruh sistem pembayaran ke rel digital, tidak ada jalan pulang yang mudah. Sejarah tidak mengenal preseden di mana sebuah pemerintah secara sukarela melepaskan alat kontrol yang sudah berada di tangannya. Setiap langkah menuju cashless society adalah langkah yang tidak bisa ditarik kembali. CBDC bukan pertanyaan tentang apakah uang digital itu efisien atau tidak. Itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang benar adalah, seberapa besar kepercayaanmu kepada pemerintah manapun yang berkuasa hari ini, besok, dan 20 tahun dari sekarang, untuk tidak menyalahgunakan kemampuan teknis untuk memprogram, memantau, dan membekukan seluruh kehidupan finansialmu dalam satu klik? Karena itulah taruhan sebenarnya dari pertaruhan besar bernama CBDC. Bukan kemudahan transaksi. Bukan inklusi keuangan. Tapi privasi finansialmu, yang begitu hilang, tidak akan pernah bisa dikembalikan.